wabarakatuh. Nama saya Rahya Sari Rafli, NIM 01183161. Saya dari Ekonomi Syariah kelompok 6 semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan moneter, inflasi dan deflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Sedangkan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Adapun inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu Al-Makarisi mengatakan inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di mana menurutnya inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Inflasi disebabkan oleh faktor alamiah dan akibat kesalahan manusia. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab inflasi dan deflasi. Yang pertama yaitu penyebab inflasi adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Dan yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Adapun penyebab deflasi yaitu persediaan uang di masyarakat menurun, persediaan barang meningkat, dan permintaan terhadap barang menurun. Selanjutnya yaitu pengaruh inflasi bagi perekonomian. Yang pertama, inflasi mendorong penanaman modal spekulatif. Yang kedua, inflasi menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, inflasi menimbulkan masalah neraca pembayaran. Adapun pengaruh deflasi. Deflasi memiliki pengaruh positif dan negatif dalam perekonomian. Pengaruh positifnya itu deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Orang akan banyak berinvestasi langsung dan ketersediaan barang terjamin. Pengaruh negatifnya yaitu deflasi akan membuat jatuh nilai properti orang yang lebih suka mendepositokan uangnya di bank atau pasar modal daripada membeli properti yang tidak naik. Karena harga terus turun, maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Selanjutnya, dampak buruk inflasi dan deflasi bagi yang inflasi yaitu kesenjangan distribusi pendapatan real merosot dan nilai real tabungan merosot. Sedangkan deflasi itu penurunan persediaan uang, memperlambat aktivitas ekonomi, dan banyak pekerja yang di-PHK. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi inflasi dan deflasi. Yaitu caranya yang mengatasi inflasi yaitu yang pertama dengan kebijakan moneter, yaitu penetapan kebijakan diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan kebijakan pagu kredit. Selanjutnya kebijakan fiskal yaitu yang pertama mengurangi pengeluaran negara, penghematan pengeluaran pemerintah, dan pengurangan utang luar negeri. Yang ketiga yaitu kebijakan real, yaitu peningkatan produksi dan barang di pasaran, menaikkan upah real, dan mengendalikan dan mengawasi harga. Selanjutnya cara mengatasi deflasi yaitu penetapan kebijakan diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan kebijakan persediaan. Yang kedua itu kebijakan fiskal yaitu pengaturan pengeluaran pemerintah, menurunkan tarif pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan real yaitu menurunkan hasil produksi kebijakan upah dan gaji. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.